Terima kasih pemirsa masih bersama kami, pemirsa dan Mas Tommy. Tadi bapak-bapak ini kelihatannya sudah mulai sepakat. Walaupun ya sepakatnya masih belum tahu konkretnya seperti apa. Tapi kita akan melihat dulu ada beberapa data yang harusnya bisa menjadi acuan kita. Kita punya data dari Stanford University, California 2017. Ada sekian negara yang mulai beralih ke sumber energi terbarukan. Memang kalau kita melihat ukurannya relatif kecil, Mas Tommy. Ada Tajikistan, ada Swedia, ada Swiss, ada Islandia yang relatif harusnya bisa lebih mudah. Tajikistan bahkan sudah 76% energi baru terbarukan. Kalau kita melihat bagaimana ASEAN, ini data dari Kementerian ESDM, potensi Indonesia untuk energi terbarukan ada di biomasa atau biogas, pembangkit listrik tenaga mini hidro, ini air, sampai 10 megawatt, dan juga matahari atau solar fotovoltaik. Cuman pertanyaannya, sudah berapa banyak yang kita pakai? Kemudian kalau kita melihat data lagi, begitu banyaknya potensi tenaga air di Indonesia. Di Sumatera ada 15.000 lebih megawatt, di Kalimantan 21.000 lebih, Sulawesi 10.000 lebih, di Papua ada 22.000 lebih. Tapi pertanyaannya kalau di Papua dengan kondisi geografisnya apa mudah membangunnya? Kemudian potensi tenaga angin tadi sudah sempat disebutkan ada di Sidrap, di Jawa, di Sukabumi, Garut, Lebak, Pandeglang, Lombok, di Gunung Kidul, juga ada di beberapa daerah lain sampai di Kupang ada sekian megawatt potensinya. Tetapi pertanyaannya kembali lagi, apakah itu bisa dioptimalkan dalam kondisi sekarang? Karena kalau saya berpikir, Mas Tommy dan pemirsa, saya ingin bertanya ke Pak Sony nih. Pak Sony, kalau pemerintah sekarang begitu berani mendahulukan infrastruktur fisik, banyak orang mengatakan itu kan tidak terasa sekarang ke pertumbuhan ekonomi karena memang butuh waktu sekian tahun ke depan. Kenapa tidak bisa dilakukan hal ini ke energi baru terbarukan, supaya kemudian Pak Rida ini juga tidak bisa istirahat karena kerjaannya banyak sekali. Apa yang terjadi, Pak Sony? Saya melihatnya karena kita tidak hanya pemerintah sekarang, tapi juga pemerintah sebelumnya dan bangsa ini terlalu lama dininabobokan oleh fosil. Nah karena itu, kalau kita melihatnya secara komprehensif, saya cuma mengandai-andai, seandainya energi terbarukan ini sudah sejak lama kita kembangkan, sejak saya katakanlah 2004-2009 saya di DPR, di Komisi 7, kalau kita sudah kembangkan pada saat itu, sekarang dengan harga crude yang tinggi dan juga kita impor dengan dolar, sementara dolar mahal sekarang ini, kita kipas-kipas karena kita tidak perlu banyak impor minyak karena kita bergantung pada energi terbarukan yang asli di Indonesia. Gitu. Jadi ada dampak lain dari kita mengembangkan energi terbarukan ini, bahwa kita tidak bergantung pada fosil yang sekarang ini adalah kita pengimpor. Kita kalah cerdas dari Brasil ya Pak? Kita kalah cerdas. Kedua, dalam konteks mengenai penurunan emisi tadi, jangan lupa hari ini negara mengeluarkan biaya untuk kesehatan masyarakat itu sangat tinggi. Jangan dikira tidak ada kaitan dengan problem energi terbarukan. Karena fosil yang kita bakar itu menyebabkan perubahan iklim. Perubahan iklim menyebabkan berbagai penyakit yang dulu sudah dibasmi. Sekarang ini muncul kembali. Kemarin kami diskusi kecil. Pertanyaan besar, kenapa TBC muncul kembali? Kenapa malaria muncul kembali dan seterusnya? Ini karena perubahan iklim. Ini karena emisi yang kita emisikan melalui fosil itu menyebabkan semua itu. Jadi kalau kita berpikir bahwa energi terbarukan mahal, tetapi biaya eksternalitas dari itu sangat besar yang harus ditanggung oleh masyarakat dan negara. Dan kalau kita serius tadi, sebuah keharusan, atau bahkan Gus Irawan mengatakan itu sudah kebutuhan sekarang, mari kita serius ke arah itu. Maka saya juga sudah sampaikan kepada teman-teman di pemerintah, saya rasanya Presiden Jokowi ke depan periode kedua ini mimpin langsung energi terbarukan persis seperti dia mimpin untuk infrastruktur, baru top itu barang. Baik. Pak Gus Irawan, ini yang menarik Pak Gus Irawan. Ini kan sepertinya tadi Pak Gus Irawan kan mendorong harus ada akselerasi. Tadi Pak Sony Kera khawatir kalau kemudian cara penanganannya seperti ini. Ini kan persoalan dengan harga pengembangan itu Pak. Ini kan kayak ayam dan telur nih Pak. Apa yang kemudian harus jalan pintas atau kompromi yang bisa ditempuh Pak? Tadi disebut soal ratifikasi perjanjian Paris, itu di Komisi 7 juga. Ya. Kita ingatkan loh pemerintah, waktu itu kita didesak, itu undang-undang kita lahirkan kurang dari waktu 2 minggu. Kita mau undang-undang ini jangan sekedar untuk di atas kertas, untuk kita jadi sebuah delegasi resmi di dalam pertemuan COP 21
satu kalau nggak salah di Bonn ya waktu itu. Nah ini mau berangkat lagi nih. Jadi tiap tahun Indonesia itu hadir sebagai delegasi karena sudah meratifikasi perjanjian Paris. Kita ingin pastikan bahwa turunan dari undang-undang setelah kita undangkan perjanjian Paris, tolong juga kemudian diikuti dengan undang-undang tadi. Sebetulnya itu kan soal climate change. Sumbangan atas perubahan iklim dari penggunaan fosil itu kan sangat besar. Pak Sony Kairap tadi betul, jangan lihat kemudian harga ini saja. Jangan-jangan jauh lebih mahal batu bara yang membuat lingkungan rusak itu, membuat udara menjadi tidak bersih itu, daripada energi baru terbarukan misalnya, apakah itu air ataupun panas bumi. Jangan ANSI lihat hanya kosnya di sana gitu. Tetapi berapa kita menghemat untuk biaya kesehatan yang tadi disebutkan misalnya. Jadi ke sana harus dihitung, maka di dalam draft undang-undang EBT ini nanti akan ada insentif. Akan ada insentif, harga pun kami berharap diatur di situ. Bahkan sesungguhnya di pikiran kami di Komisi 7 ada semacam penyisian dana untuk pengembangan energi baru terbarukan begitu. Baik, ini menarik sekali. Kita nanti coba dalami kompromi-kompromi apa sebetulnya bisa kita lakukan sebagai bangsa. Karena ternyata Pak Sony Kairap, Pak Gus Irawan sudah mengingatkan, memang tampaknya EBT itu relatif lebih mahal karena memang barang yang baru. Tetapi kalau dilihat dari biaya sosial, biaya kesehatan, jangan-jangan tetap lebih murah. Apakah seperti itu? Jangan kemana-mana, tetaplah di Ekonomi Cerdas.